Dikisahkan di masa depan yang tak jauh dari masa sekarang, seorang pria sedang melarikan diri dari kejaran orang-orang, padahal pria ini tidak memiliki dendam, apalagi melakukan pencurian pakaian dalam. Tapi tetap semua orang ingin menghabisi, yang mana memaksa si pria harus mengeluarkan kemampuan bela diri. Tak lama kemudian, setelah kejar-kejaran dan baku hantam yang melelahkan, si pria menerobos masuk ke sebuah rumah di mana ada seorang nenek dan bayi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, si pria tidak bermaksud melakukan kejahatan, tapi si nenek tetap ketakutan sampai akhirnya setelah penjelasan dan meminta obat-obatan, tiba-tiba saja. I'm so sorry, dear. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, jangan sampai kesulitan menghilangkan rasa kemanusiaan, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti biasa, saya akan menceritakan yang mana kali ini tentang sebuah film unik dan menggelitik plus dengan keseruan yang epik berjudul Jackpot. Sebuah film yang rilis pada tahun 2024, disutradarai oleh Paul Feig serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin beberapanya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, tidak usah kelamaan, tentunya segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Selama apa yang disebut dengan The Great Depression atau depresi besar di tahun 2026, baik pemerintah baru maupun masyarakat sangat putus asa dalam mendapatkan penghasilan. Sehingga sebuah permainan bernama Grand Lottery California diluncurkan. Peraturannya sangat sederhana, jika seseorang menghabisi pemenangnya sebelum matahari terbenam, maka mereka secara legal akan mengambil hadiah jackpotnya. Tapi dengan syarat, peserta tidak boleh menggunakan senjata api atau peluru. Inilah yang dialami oleh si pria di awal video yang diketahui bernama Sean. Setelah tewas dihabisi dengan menggunakan senjata resmi dari Grand Lottery, si nenek pun menghancurkan tiket, yang mana secara otomatis mendatangkan para petugas untuk memastikan keabsahannya, dan akhirnya nenek itu pun menerima cek senilai 22 juta US dollar. Beberapa bulan kemudian, seorang wanita yang menjadi tokoh utama kita bernama Kathy tiba di Los Angeles atau LA untuk memulai kembali karirnya sebagai seorang aktor. Saat di dalam bus, sembari terus memandangi jimat keberuntungan, dia terganggu akan kebisingan seorang pria yang sedang berbicara di telepon mengabaikan putrinya yang terlihat lucu. FBI mohon sabar dulu karena kenyataannya memang begitu. Jadi Kathy kemudian menghibur hingga keduanya pun saling memamerkan raut wajah aneh dan tertawa. Namun si pria berisik malah kesal dan mengomeli putrinya. Melihat hal ini, Kathy pun datang mendekati, berpura-pura menjadi polisi, mengancam akan menyeret si pria ke dinas sosial jika tidak bersikap lebih baik terhadap putrinya. Akting yang meyakinkan membuat si pria gemetar ketakutan. Lalu seorang wanita tua menyapa Kathy, mengatakan bahwa Kathy mirip dengan seseorang dalam kenangan. Meskipun keliru, tapi keduanya tetap berkenalan, dan saat tiba di tujuan, wanita tua pun mengucapkan salam perpisahan. Lalu tak lama kemudian, Kathy menyadari bahwa dirinya telah kehilangan jam tangan. Oh, that golden girl bitch stole my watch! Perjalanan berlanjut, Kathy melihat sekitar termasuk papan iklan agensi perlindungan yang dipimpin oleh Louis. Masuk ke area kumuh, Kathy menyaksikan kekerasan dan ketegangan seperti dalam film kriminal. Tapi entah mengapa semua orang terlihat telah terbiasa. Sementara itu, media-media dan surat kabar digital tidak henti-hentinya membicarakan tentang pengundian berikutnya yang akan berlangsung 18 jam lagi. Penjualan tiket telah memecahkan rekor baru, oleh karena itu jackpot selanjutnya pun tidak tanggung-tanggung, yaitu 3,6 miliar US dollar. Selain itu juga ditampilkan seorang pria bertubuh tegap, tidak botak, apalagi podcast. Sembari menyiapkan senjata, dia menyanyikan lagu Teenage Mutant Ninja Turtles.
Kembali ke tokoh utama yang akhirnya tiba di ruangan yang baru saja dia sewa dan menyadari bahwa si pemilik kontrakan, Shady, telah menipu menggunakan foto editan untuk mempercantik ruangan. Selain licik, Shady ini adalah orang yang tidak menyenangkan. Dengan penuh kenarsisan, dia memajang foto-foto semasa menjadi artis di kamar yang disewa Katie. Leluconnya tidak lucu, dan yang lebih buruknya lagi, dia tidak pernah menjawab panggilan sang ibu karena dianggap mengganggu. Belum cukup sampai di situ, karena Shady memiliki kekasih yang tak kalah menjengkelkan bernama DJ. Go for it. Oh. Keesokan harinya, sebuah iklan muncul di televisi yang menampilkan si pria tegap menawarkan layanan perlindungan bagi siapapun yang memenangkan lotre. Nasib sial menimpa Katie di pagi yang seharusnya ceria karena kebocoran melanda. Kebocoran yang tidak biasa, yaitu tinja. Merasa kesal karena pakaian yang telah disiapkan menjadi bau semua, Katie pun menghubungi Shady untuk menyampaikan keluhan. Dan satu-satunya solusi dari Shady adalah menyewakan pakaian yang harus dibayar oleh Katie seharga $4. Tidak punya pilihan, Katie pun mengiyakan, lalu adegan berpindah menampilkan Katie di dalam taksi mendengar ocehan sopir tentang gosip selebriti, salah satunya tentang Machine Gun Kelly yang membangun bunker untuk melindungi diri. Sesampainya di tempat audisi dan ketika giliran Katie tampil, si pegawai meminta bayaran sebesar $400 sebagai ongkos partisipasi. Lagi-lagi tak punya pilihan. Kemudian dalam audisi, Katie menjelaskan sedikit perjalanan karirnya semasa kecil yang mana pernah membintangi banyak iklan di televisi. Sayangnya Katie harus berhenti demi merawat sang ibu yang sakit keras. Kini setelah sang ibu pergi untuk selamanya, Katie pun berniat untuk mencoba berkarir di dunia akting lagi. Saat merogoh saku untuk menemukan catatan naskah, tanpa sengaja Katie menemukan tiket lotre milik Shady yang aktif ketika disentuh di bagian tertentu. Secara otomatis, Katie dinyatakan ikut serta dan sekaligus alat itu mengambil gambar Katie. Tak lama kemudian, Katie segera dieliminasi karena dianggap tidak menarik. Saat kembali ke koridor, bersama dengan para peserta audisi, secara tiba-tiba Grand Lottery California mengumumkan pemenang lotre hari ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah Katie. Seketika wajah Katie muncul di setiap media dan papan iklan, terutama pada tiket setiap peserta, sehingga dimulailah malapetaka. Katie sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Yang bisa ia lakukan adalah berlari sembari menghindari semua serangan ke arah diri. Pada suatu momen, dia berhasil menemukan tempat bersembunyi, namun ternyata ruangan itu adalah kelas bela diri dengan orang-orang bertatapan bengis memandangi. Sexting? You let go! Let go! No! I will not let go! Ma'am? Hey, girl! No, please, no! No! Let me go! Wait! Don't let me go! Don't let me go! Ketika suasana sudah tak terkendali, tiba-tiba saja si pria tegap datang melakukan penyelamatan yang luar biasa. Diketahui pria itu bernama Noel dan segera mengumumkan bahwa Katie mendapat 5 kali penyelamatan gratis sebagai promosi. Sedangkan penyelamatan dan perlindungan utama akan terus berlanjut sampai dengan matahari terbenam dan hanya dikenakan biaya 10% dari hadiah. Lagi-lagi, Katie tak punya pilihan selain menandatangani sebagai persetujuan kontrak, yang mana itu membuat Noel memulai tugasnya dengan penuh kesungguhan.
Setelah semua orang tumbang, Katie melepaskan diri dan segera merampas pistol khusus Noel. Dan bukanlah hal yang sulit bagi Noel untuk merebutnya kembali. Noel kemudian memastikan orang-orang yang pingsan tak cepat sadarkan diri dengan memposisikannya sedemikian rupa. Pria itu menjelaskan bahwa ada drone yang mengikuti setiap waktu dan memposting lokasi Katie setiap 14 menit. Jadi ya, mereka harus bergegas pergi. Saat keluar dari gedung, Noel menjelaskan tentang aturan dilarang saling membunuh di antara pemain yang bukan jackpot. Selama penjelasan tersebut, tiba-tiba saja We should go. demi keamanan, keduanya pun memutuskan berkendara dengan mobil sambil menyaksikan semua orang telah mempersiapkan diri untuk bertarung. Bahkan truk es meninggalkan pelanggan setianya demi mendapatkan jackpot yang luar biasa besar. Kembali ke Noel dan Katie, setelah menjelaskan semuanya, diketahui bahwa selama ini Katie tidak tahu menahu tentang Grand Lottery California. Selama ini dia bersama mendiang ibunya cuma menonton acara memasak karena berita-berita tentang dunia terlalu menyedihkan. Tak lama kemudian, ancaman kembali datang, yang mana kali ini dari para pengendara motor. Dan seperti yang sudah seharusnya, Noel pun beraksi menjalankan tugas sebagai pelindung. Knives! Knives now! The only way to quit is... Selain bertahan hingga matahari terbenam, satu-satunya cara untuk menghentikan semua ancaman ini adalah mengundurkan diri dengan cara pergi keluar kota. Katie terus bersikeras untuk menempuh cara kedua dan mau tidak mau Noel harus menuruti. Namun, Shit. Windows up. I thought you were having... Oh, shit! Ah, there's swords! Open! lagi-lagi mereka mencoba untuk kabur, namun sayangnya mobil mengalami rusak parah sehingga tak mampu lagi melaju. Katie kemudian berusaha melarikan diri dan segera Noel membuatnya berhenti, menjelaskan bahwa meskipun tidak mendapatkan bayaran tapi tetap mau membantu karena sudah menjadi prinsip memperlakukan orang seperti diri ingin diperlakukan. Sayangnya pernyataan tersebut menyebabkan kesalahpahaman. Katie melempar pasir dan melancarkan pukulan sampai-sampai membuat hidung Noel cedera. Ah, you dirt-faced me! Di saat yang sama, mobil polisi datang yang mana disambut oleh Katie dengan penuh rasa syukur tanpa menyadari bahwa para polisi juga adalah peserta lotre. Segera Noel lagi-lagi melakukan penyelamatan dan mencoba menahan para polisi, kemudian meminta Katie untuk melarikan diri. Sorry. Dalam pelariannya, Katie menyembunyikan wajah sambil mengawasi sekitar dan ternyata ada drone yang membuat orang-orang mulai melakukan perburuan. Tak lama kemudian, Katie masuk ke dalam museum dan terkejut mendengar pengakuan seorang pria tua penjaga yang menganggap lotre bertentangan dengan kemanusiaan. Dia kemudian menyarankan agar Katie bersembunyi di ruangan di antara patung-patung yang mana jarang dikunjungi orang. Lalu tiba-tiba saja Shady menghubungi dan dengan liciknya, wanita itu berpura-pura merasa iba, padahal secara diam-diam mengorek informasi tentang lokasi Katie. Sangat mengejutkan, ternyata patung-patung bisa berbicara, mengucapkan selamat datang, dan diketahui segera oleh Shady. Let's go. Bersama dengan sang kekasih, Shady memaksa masuk ke dalam museum. Dia bahkan membuat patua penjaga pingsan, dan meskipun Katie mencoba bersembunyi, tapi pada akhirnya ketahuan juga. How about you crawl up?
Pertarungan berlanjut ke ruangan horor di mana mereka menggunakan properti apapun untuk menyerang. Setelah itu, Katie berlari keluar, sementara Shady melempar kapak. Untungnya itu adalah kapak palsu, sehingga hanya menyebabkan luka ringan dan Katie pun bisa menutup pintu lalu melarikan diri, serta tak lupa sebelum itu dia memperbaiki posisi Pak Tua penjaga agar tidak tersedak ketika terbangun. Jika berpikir Katie sudah bisa bernafas lega, kalian salah besar. Karena tak lama kemudian, petugas bus wisata yang melintas melihat Katie dengan mata yang awas, lalu segera dia mengumumkan kepada para wisatawan untuk melakukan perburuan jackpot. Untuknya, Noel kembali muncul dengan cara yang epik. Meskipun telah berkali-kali menyelamatkan, Katie masih tidak bisa mempercayai Noel karena membantu keluar dari permainan membuatnya tak mendapatkan bayaran, sehingga Katie pun berpikir bahwa Noel akan menghabisinya ketika mendapatkan kesempatan. Bersamaan dengan itu, bus wisata terus mengejar bahkan menabrak dari belakang. Noel berharap andai saja mereka memiliki bunker untuk melindungi diri, dan itu membuat Katie teringat akan gosip Machine Gun Kelly. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di rumah Machine Gun Kelly yang mengira Katie ingin melakukan hal-hal tak senonoh. Tanpa banyak basa-basi, Katie mengambil pistol pelumpuh milik Noel untuk mengancam, memaksa Kelly menunjukkan lokasi panic room. Dan Oh shit, okay, hey! Seth Rogen's next door, he's definitely easier around. kerumunan warga berdatangan karena drone telah membuat postingan. Noel pun bersiap untuk melepaskan tembakan yang mana menimbulkan kesalahpahaman. Lalu setelah berhasil menutup pintu, keduanya memperhatikan kerumunan melalui kamera keamanan. Katie yang waspada terus mengarahkan pistol ke Noel. Jadi tak ada yang bisa dilakukan oleh si pria tegap selain membuka perbincangan dengan kisah-kisah pengalaman manis, sekaligus membuktikan bahwa dirinya tak seburuk yang dikira. Tiba-tiba saja gantungan kunci yang menjadi jimat Katie jatuh. Ketika Noel mengatakan itu benda yang bagus, Katie pun mulai terbuka menceritakan tentang keputusannya untuk kembali berakting sebagai suatu penghormatan kepada mendiang ibunya yang sangat menyukai film dan aktor. Lebih lanjut, Katie menceritakan sang ibu tahu betul bahwa Hollywood juga bisa menjadi seperti neraka, sehingga memberikan gantungan itu sebagai pengingat bahwa apapun yang terjadi, dukungan ibu selalu menyertai Katie. Saat masih kecil, berkat akting, Katie bisa menghasilkan uang yang lumayan, tetapi sang ayah malah membawa kabur semua uang itu, meninggalkan Katie dan sang ibu yang sakit-sakitan. Noel mencoba memahami serta menghibur, dan Katie pun akhirnya mengembalikan pistol dan bertanya-tanya mengapa Noel begitu baik meskipun tidak mendapatkan bayaran. Noel menjelaskan apa yang menjadi prioritas baginya. Yang pertama adalah menyelamatkan nyawa orang, dan yang kedua adalah menghasilkan cukup uang untuk terus mendukung prioritas pertama. Sementara itu, di luar, kerumunan semakin menggila, bahkan Shady pun ikut datang. Namun, ia memiliki ide yang lebih baik dibandingkan semuanya, yaitu berusaha membangunkan Kelly. Did I fall asleep in the pool again? Pada akhirnya dia mendapatkan kode bunker yaitu 6969. Jangan ditanya artinya karena saya bapak-bapak yang polos. Katie dan Noel mengetahui hal ini sehingga karena tak punya pilihan, Noel pun menghubungi seorang rekan untuk meminta bantuan. Dia kemudian menyiapkan sesuatu yang disebut serangan ponsel. Segera Noel memasukkan ponsel miliknya ke dalam berangkas, lalu sementara semua orang sibuk dengan ponsel mereka yang meledak, Katie dan Noel pun bergegas keluar. Serta tak lupa Noel membantu seorang pria memadamkan api yang membakar anunya. It's not going out.
Setibanya di luar, sekelompok pria sudah menunggu dengan mobil anti peluru dan masing-masing dari mereka membawa senjata berpeluru karet. Mereka hanya ingin membawa Katie, namun Katie bersikeras bahwa Noel juga harus ikut. Selama perjalanan, Noel menjelaskan bahwa dulunya dia pernah bekerja sama dengan orang ini, tapi kini sudah tidak lagi karena dirinya adalah seorang freelance. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di markas dan disambut hangat oleh Louis. Katie sama sekali tidak terkesan dan memilih untuk terus memaksa Noel membawanya keluar dari kota. Namun, Louis menghentikan dengan memberikan sebuah ponsel baru yang menunjukkan bahwa mereka berada di gedung yang paling aman di seluruh negeri. Selain itu, Louis juga memamerkan senjata rahasia di saku. Dengan waktu yang tersisa hanya 4 jam sebelum permainan selesai, Louis mengajak mereka berkeliling menunjukkan monumen di mana ada nama-nama para pemenang yang berhasil diselamatkan, meskipun memang ada beberapa nama yang diganti dengan anonimus dan selama beberapa waktu sempat tidak mendapatkan klien. Louis menjelaskan bahwa Katie dikenakan biaya sebesar 30% dari hadiah untuk jasa pengamanan. Tapi Katie menolak sampai akhirnya Noel mendapatkan 50% dari keuntungan Louis. Setelah menandatangani kontrak, mereka menyaksikan kerumunan orang sedang mengamuk di luar. Jadi untuk lebih aman, nantinya Louis akan memindahkan Katie ke benteng rahasia yang tersembunyi di bawah tanah, lalu menggunakan umpan sebagai pengalihan. Tapi sebelum itu, mereka akan mendapatkan perawatan medis untuk mengobati luka. Pada momen ini, Noel menceritakan tentang dirinya yang mana dulu berprofesi sebagai tentara bayaran bersama Louis dan unit mereka dikirim ke seluruh dunia untuk menghabisi orang-orang berbahaya. Ternyata target tidak selamanya orang-orang jahat dan pada suatu hari Noel pun menemukan kebenaran tersebut dan menyatakan keluar. Hal ini menyebabkan misinya gagal dan hanya dirinya dan Louis yang selamat. Saat ini, prioritas utama Noel juga termasuk melindungi dan mendanai kehidupan keluarga korban dan keluarga rekan setim yang gugur. Tak lama kemudian, seorang staf datang membawa mesin cetak wajah palsu. Katie diminta memasukkan wajah ke mesin itu untuk mencocokkan dan segera wajah Katie berubah menjadi terlihat seperti pria tua dalam film-film kungfu 90-an. Mungkin Katie berpikir semuanya sudah aman, tapi Noel tetap merasa khawatir karena mengeluarkan Katie dari bangunan itu agar lebih aman sangat tidak masuk akal. Dan selain itu, fasilitas mewah seperti ini terlalu mahal jika bayaran yang didapat hanya 30% dari total hadiah. Apalagi belakangan ini Louis tidak memiliki klien. Setelah Katie mengganti pakaian untuk menyempurnakan penyamaran, Noel akhirnya menyadari bahwa Louis hanya berpura-pura melindungi untuk menghabisi pemenang secara diam-diam. Katie kemudian dibawa ke sebuah mobil, sementara Noel ditahan karena tidak diizinkan ikut oleh Louis. Dan hal ini menimbulkan kemelut. Dad. Saat kekacauan terjadi, Noel secara diam-diam membawa Katie keluar dan menyerahkan akses card yang dicuri dari seorang penjaga, lalu meminta Katie lari, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian. Segera lebih banyak penjaga yang muncul menahan Noel, lalu Louis menyiksa Noel untuk mendapatkan informasi. Tiba-tiba saja semua mobil yang dikendalikan AI berangkat pergi, dengan Katie bersembunyi di salah satunya. Mengetahui hal ini, Louis pun mengirim orang untuk mengikuti. Di pusat kota, Katie melepas topengnya dan mengambil alih kemudi, sehingga membuat mobil itu berubah rute yang mana memicu alarm pada sistem Louis. Sementara itu, media sosial menjadi sangat heboh karena drone sempat kehilangan jejak Katie. Jika tidak melakukan kesalahan, maka mungkin saja Katie bisa bertahan sampai akhir. Hal ini membuat beberapa orang menaruh simpati dan mulai mengidolakan Katie sebagai pahlawan. Beberapa saat kemudian, ketika nyaris meninggalkan
meninggalkan kota, Katie mendapatkan panggilan dari Louis yang memerintahkan untuk kembali atau Noel akan dihabisi. Sebenarnya Noel terus-terusan ditikam, namun tetap pria itu meminta Katie untuk mengabaikan dan segera keluar dari kota. Keraguan melanda sampai pada akhirnya Katie setuju kembali untuk bertemu. Sementara itu, Louis membawa Noel ke sebuah teater tua dan mengungkapkan suatu rahasia yang disembunyikan selama ini tentang unit mereka dan menjadikan Noel sebagai orang yang bertanggung jawab. Waktu hanya tersisa 15 menit, Katie tiba dengan pistol yang diambilnya dari laci mobil dan bergegas memasuki teater tua. Terlihat Noel dan Louis di atas panggung. Katie mengancam akan mengakhiri segalanya hingga tidak ada yang mendapatkan hadiah. Louis menganggap itu hanya omong kosong, lagi pula tidak mengapa karena Louis akan mengatur seolah-olah dirinya lah yang telah menghabisi Katie dengan menempatkan sidik jari pada pistol. Sayangnya tidak semudah itu Louis. Tidak dengan ribuan orang yang menonton momen mereka saat ini, ditambah lagi Katie telah memiliki cukup banyak penggemar. Katie kemudian melampiaskan kemarahannya tentang kehidupan yang mengerikan yang ia jalani selama ini sampai-sampai nyaris menarik pelatuk. Hal ini membuat Louis takut sehingga memberikan kunci borgol serta bernegosiasi kembali. Namun, Push, kick! sangat disayangkan, tersingkirnya Louis sama sekali tidak berdampak pada keamanan. Dan ya, kembalinya Katie ditampilkan di seluruh media, yang mana membuat semua orang berdatangan menyerbu teater. Oh, shit. Hey, good to see you again, not a cop. Fuck! Tiba-tiba Louis bangkit menangkap Katie. Seorang polisi berusaha menggagalkan usaha Louis, namun segera terkena tendangan. Di saat yang sama, orang-orang terus berdatangan sehingga memaksa Noel untuk beraksi. Meskipun masih terborgol di atas kursi, pada akhirnya kursi itu pun hancur sehingga membuat Noel sedikit bebas bergerak. Ditambah lagi Katie berhasil merebut kunci dan kini sang pelindung pun menjadi benar-benar bebas lalu memulai duel dengan Louis. Sementara Katie menghadapi Shady yang bersenjatakan katana. I'm sorry. God. Setelah mengalahkan Shady dengan 4 menit yang tersisa, Katie berusaha menghindari serangan orang-orang dengan memanjat dekorasi panggung. Louis merampas kapak dari pemain lain, sementara Noel hanya berhasil merampas simbal untuk melanjutkan pertarungan. Wanita bus tidak mau ketinggalan. Setelah membuang jam tangan Katie yang tak berguna, si nenek mulai memanjat menyusul Katie, namun segera mendapat tendangan yang mantap dan nikmat. Kekacauan masih terus berlangsung dan Noel berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Katie, menggagalkan setiap orang yang ingin memanjat. Di saat yang sama, orang-orang Louis tiba dan melakukan hal gila dengan menjadi tangga bagi bosnya. Sementara beberapa yang tersisa menyerang Noel. Setibanya di atas, Louis bertarung dengan Katie yang mana menyebabkan Katie tergelincir. Merasa menang, Louis memberikan sedikit pidato tanpa menyadari bahwa dirinya lah yang telah kalah karena secara diam-diam Katie telah mengaktifkan granat rahasia. Fuck me. Di saat terakhir, beruntung para penggemar datang tepat waktu, membentangkan spanduk raksasa untuk menyelamatkan Katie. Dan bersamaan dengan itu, hitung mundur pun berakhir. Dengan penuh rasa bahagia, Katie memeluk Noel dan membatalkan kontrak. Noel tidak akan mendapatkan 10%, tapi 50% dari hadiah. Para staf dari Grand Lottery California datang untuk memastikan lalu memberikan Katie cek. Dan Katie mengumumkan bahwa dirinya tidak akan menjadi aktor. I'm gonna get the fuck out of Los Angeles.
Film ditutup dengan menampilkan 6 bulan kemudian, Katie dan Noel bekerja sama dalam berbagai kegiatan amal, mulai dari mendirikan agensi perlindungan gratis, sekolah bela diri dan seni peran, serta pusat pengaduan bagi anak-anak yang memiliki orang tua bermasalah. Lalu Noel juga membuka usaha pizzanya sendiri yang bertema Turtles, yang mana ujung-ujungnya mendapat tuntutan atas pelanggaran hak cipta. Pada suatu momen, keduanya pergi berlibur dengan kapal mereka sendiri. Pada momen ini, mereka menyadari akan perubahan yang terjadi dan saling berjanji perubahan kehidupan ini tidak akan mengubah kebaikan di dalam hati. Dan tamat. Berlatar kota Los Angeles tahun 2030, di mana negara bagian California telah memberlakukan Grand Lottery, yang mana membuat sebagian besar penduduk menjadi malas dan hanya ingin menghabisi si pemenang lotre untuk mengambil hadiahnya. Sial bagi Kim karena tidak hanya menjadi juara terbaru, tapi juga dengan hadiah terbesar sejauh ini 3,6 miliar US dollar. Miliar ya, bukan juta. Dengan hadiah sebesar itu, siapa yang tidak menggila? Papi, mami, om, tante, opa, oma, semua ikut berburu Katie. Sehingga Katie yang tidak tahu apa-apa harus melarikan diri. Sesuai dengan yang telah dijelaskan, Grand Lottery California didirikan selama peristiwa Great Depression tahun 2026, di mana kala itu semua orang membutuhkan uang, bahkan termasuk pemerintah. Tidak jelas bagaimana pemerintah memutuskan bahwa menciptakan lotre yang melegalkan pembunuhan adalah ide yang bagus. Meski begitu, Katie sebelumnya tidak tahu tentang lotre kematian ini, yang berarti dia sangat membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup sampai matahari terbenam. Dan disinilah peran Noel dibutuhkan. Jadi mengapa Noel mau tetap melindungi walaupun nggak dibayar, Bang? Oke, sepanjang film aksi komedi ini, Katie merasa sulit mempercayai Noel, yang mana bisa dimengerti mengingat masa lalunya dan kenyataan bahwa kebanyakan orang mencoba menghabisinya. Ayah Katie mengambil uang yang didapat dari membintangi iklan Spaghetti Squares saat Katie masih kecil dan melarikan diri. Karena itu, Noel harus bekerja keras untuk membuat Katie mempercayainya dan akhirnya ia berhasil. Noel benar-benar memiliki niat baik untuk membantu Katie, selain alasan komisi 10% yang dijanjikan kepadanya. Seperti yang sering kali dikatakan, Noel adalah seorang Hufflepuff. Apa itu Hufflepuff, Bang? Saya pikir ini merujuk pada salah satu asrama di Hogwarts dalam serial Harry Potter, di mana siswa-siswa yang termasuk dalam house ini dikenal sebagai pekerja keras, ramah, setia, jujur, dan cukup adil. Mungkin karena nilai-nilai ini, Hufflepuff tidak kompetitif house lainnya dan lebih sederhana tentang pencapaian mereka. Hufflepuff adalah yang paling inklusif di antara 4 house, menghargai kerja keras, dedikasi, kesabaran, kesetiaan, dan keadilan daripada bakat tertentu dalam siswanya. Hufflepuff dikenal memiliki kode moral yang kuat, akan benar dan salah. Siswa-siswa di Hufflepuff biasanya menerima semua orang, mereka dikenal menghargai setiap orang dan memperlakukan mereka secara setara. Di masa lalu Noel sebagai pelindung amatiran, dia telah membantu beberapa pemenang lotre bertahan hidup. Dia tidak ingin mengambil uang itu untuk dirinya sendiri karena dia memang orang baik. Namun tidak hanya itu, penyesalan Noel di masa lalu sebagai tentara bayaran juga mendorongnya untuk membantu orang lain. Pada akhirnya, Noel selalu memberikan komisi 10%-nya kepada keluarga rekan-rekan yang gugur ketika bertugas. Itulah mengapa Noel sangat bertekad untuk melindungi Katie meski mungkin tidak mendapat bayaran. Selain bekerja sebagai pelindung pemenang lotre, Noel dan Louis memiliki kesamaan lain. Mereka dulu berada di unit yang sama sebagai tentara bayaran selama bertahun-tahun. Namun Noel mulai mempelajari lebih banyak tentang target mereka dan kebenaran di balik misi. Akibatnya, Noel memutuskan untuk meninggalkan unit, sementara Louis tidak peduli dengan moral dan integritas. Setelah Noel keluar, semua anggota unitnya tewas dalam sebuah misi. Itulah sebabnya Noel merasa sangat bersalah dan memberikan semua penghasilan kepada keluarga rekan setimnya. Namun, dalam sebuah twist yang mengejutkan, Noel mengetahui bahwa Louis lah yang membunuh tim dan mengambil uang dari misi tersebut untuk dirinya sendiri.
Jadi mengapa Katie berhenti akting, Bang? Cukup aneh memang jika dalam film mendengar seorang protagonis meninggalkan cita-citanya. Tapi karena ini film komedi, jadi ya dimasukin aja. Alasannya simple, karena pegulat dan YouTuber juga sekarang jadi bintang film, yang mana tentu saja merupakan sindiran ringan bagi John Cena. Pada akhirnya, Jackpot adalah film komedi yang dimaksudkan tentu saja untuk menghibur dan membuat orang tertawa. Dan film ini memang berhasil melakukannya. Namun, aspek yang paling signifikan adalah ikatan yang terbentuk antara Katie dan Noel saat mereka melarikan diri. Chemistry antara keduanya diakui oleh Katie sebagai hubungan terbaik dalam hidupnya, meskipun mereka saling mengenal baru beberapa jam saja. Katie dan Noel saling menghubungkan masa lalu traumatis mereka sepanjang film dan membentuk persahabatan yang kuat yang menjadi inti cerita. Ini terbukti di akhir film. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!